Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya, Cynthia Karani, dan juga masih bersama Dr. Christian Permana, spesialis bedah saraf di sini. Halo Dr. Christian. Halo Mbak. Oke, dokter, kita lanjutkan dokter berbicara soal kelainan bentuk tulang belakang. Untuk kelainan bentuk tulang belakang ini, dokter, apakah juga menyerang anak-anak, dokter? Ya, jadi memang kelainan bentuk tulang belakang itu bisa didapat segala umur, Mbak ya. Jadi mulai dari kandungan, dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan dari dewasa. Cuman tadi saya bilang di awal juga kalau pada anak-anak itu memang begitu dia lahir sudah ada kelainan bentuknya. Karena ini masalahnya adalah pada saat waktu awal-awal kehamilan, yaitu adanya pembentukan janin itu ada bermasalah dari pembentukan tulang belakangnya. Apakah tulang belakangnya itu ada yang menyatu atau memang ada yang gagal pembentukannya. Nah, itu menyebabkan kelainan langsung pada saat lahir atau kelainan bawaan atau kongenital. Nah, kalau pada anak-anak, remaja atau dewasa itu biasanya lebih ke arah karena postur tubuh yang tidak baik. Nah, itu yang terjadi akumulasi terus-menerus, itu baru muncul pada saat usia anak-anak, remaja maupun pada dewasa. Jadi segala umur bisa terjadi kelainan bentuk tulang belakang ini. Oke. Apakah bisa dideteksi dari dini, dokter, untuk kelainan bentuk tulang belakang? Apakah mungkin ada orang yang merasa bahwa, oh biasa aja mungkin gitu ya dokter ya, ada kelainan sedikit dan lain-lain. Gimana caranya dok? Apakah bisa dideteksi? Kalau deteksi dininya mungkin agak sulit, karena biasanya kalau masih ringan, biasanya itu tidak ada gejala apa-apa. Kecuali ada orang yang sadar, oh kok ini kayaknya tulang bentuknya kok agak miring ya, atau kok agak bungkuk. Nah, kalau misalnya tidak ada orang yang melihat itu, biasanya pasien itu tidak akan sadar kalau dirinya itu mengalami ada yang namanya kelainan bentuk tulang belakang. Nah, kecuali kalau sudah mulai ada bergejala, tadi seperti nyeri tadi, nah baru pasiennya mulai aware, oh ini kayaknya ada masalah. Tapi kalau masih ringan, biasanya orang lain yang menemukan. Kayak ngelihat, oh ini kayaknya kamu tulangnya miring ya, nah itu. Tapi kalau pasien sendiri biasanya nggak sadar kalau masih ringan gitu. Jadi untuk deteksi dininya agak sulit memang. Biasanya tubuh sudah ada gejala atau ada orang yang menyadari bentuk tulang belakangnya itu berbeda. Oke, baik. Kemudian dokter, apakah ada komplikasinya dokter tadi selain mungkin pernafasan ya dokter, tadi kita sebut juga, apakah ada komplikasi dokter? Untuk komplikasinya tadi bisa juga ada penjepitan saraf ya. Jadi ada saraf yang terjepit. Nah, kalau saraf terjepit ini itu jika dibiarkan terus-menerus bisa terjadi kecacatan. Mulai dari cacatannya tidak dapat menggerakkan otot kakinya atau juga bisa terjadi gangguan dari fungsi-fungsi namanya fungsi otonom, yaitu fungsi kita untuk buang air kecil, buang air besar, atau pada laki-laki itu bisa terjadi disfungsi ereksi. Nah, itu bisa terjadi juga. Nah, itu yang cukup berat ya. Kalian jika terlambat bisa terjadi kecacatannya itu ya permanen, sudah terlambat jadinya. Oke. Nah, kemudian cara mengobati dokter orang-orang yang sudah mengalami bentuk kelainan tulang belakang ini seperti apa dokter? Ya, baik Mbak. Jadi untuk cara pengobatannya itu yang pertama ada namanya tindakan non-operatif. Nah, non-operatif ini biasanya yang kita akan pilih terlebih dahulu. Karena kita akan coba dulu dengan pemberian obat-obatan anti nyeri, lalu juga kita akan edukasi pasiennya, kita harus memberitahu untuk menjaga postur tubuh dengan baik, lalu juga kita mulai dengan fisioterapi. Fisioterapi ini tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot tubuh kita, terutama core tubuh kita, yaitu daerah punggung dan juga daerah perut kita. Nah, karena dengan otot yang kuat itu bisa membantu mengurangi beban kerja dari tulang belakang kita. Nah, jika itu semua sudah dilakukan, tadi salah satu dengan berenang ya. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, ternyata tidak berhasil dalam arti itu tulangnya semakin miring, atau juga gejalanya kok malah semakin berat, maka perlu dilakukan tindakan yang kedua, yaitu tindakan namanya operasi. Jadi memang operasi itu adalah pilihan terakhir. Jadi tidak begitu kita ketemu ada kelainan tulang belakang langsung operasi. Kita harus mulai dulu dengan terapi-terapi yang non-operatif dulu. Oke. Kalau yang kasusnya itu saraf terjepit, dokter, itu mengobatinya apakah kelainan tulang belakangnya dulu diobati, atau kan saraf terjepit juga ada gejala-gejala yang seperti nyeri, berasa panas di pinggang, dan lain-lain ya dokter. Itu bagaimana dokter kalau sudah komplikasi seperti itu? Ya, jadi memang jika saraf jepit itu tadi kita harus cari tahu dulu nih saraf penjepitnya itu masalahnya di mana. Karena bukan berarti saraf jepit itu pasti ada kelainan bentuk tulang belakang. Karena bisa aja karena masalah di bantalan tulangnya saja, atau juga masalah di sendinya tadi, sendi fasetnya saja. Nah, itu kita harus
pelajari dengan baik, yaitu dengan pemeriksaan namanya MRI. Nah, baru kita bisa identifikasi, oh ini saraf kejepitnya masalahnya karena bentuk tulang belakangnya. Oh, ini saraf kejepitnya karena bantalan tulang belakangnya. Nah, baru itu yang kita tangani. Oke. Kalau pengobatan pada anak-anak, dokter, apakah lebih mudah, dokter, karena masih anak-anak dibanding yang dewasa atau lansia? Ya, baik. Kalau pada anak-anak, bisa iya, bisa enggak. Jadi, yang enggaknya itu adalah kalau misalnya sudah kelainannya tadi dari lahir, dari bawaan ya. Begitu dia lahir, sudah ada kelainan tulang belakang. Nah, itu lebih sulit ditangani. Kenapa? Karena pada saat kelainan bawaan itu, maka tulangnya itu sudah terlahir dengan kelainan bentuk seperti itu. Jadi dia sudah lebih keras bentuknya dengan bentuk seperti itu. Dan itu akan lebih sulit untuk ditangani. Dan biasanya kalau pada anak, kita tidak langsung melakukan tindakan operasi, kita lebih mengutamakan penggunaan namanya brace atau seperti korset khusus untuk membantu meluruskan. Karena kalau pada anak-anak, dia masih ada pertumbuhannya. Jadi diharapkan kalau pada anak-anak yang dia semakin bertumbuh, dia nanti kalau kita pasang brace atau korset, dia bisa tumbuh ke arah yang benar bentuk tulang belakangnya. Nah, itu yang pada anak-anak. Nah, kalau misalnya semakin dewasa, bracing atau juga korset itu malah semakin tidak berguna karena tulang belakang kita sudah tidak bertumbuh lagi dan sudah fix bentuknya seperti itu. Jadi memang pada anak bisa iya, bisa enggak untuk pengobatannya lebih mudah. Jadi memang lebih mudahnya kalau misalnya menggunakan bracing dia masih ada kemungkinan untuk bisa lurus lagi normal. Tapi kalau bawaannya sudah dari lahir, yang memang kalian bentuknya seperti itu, nah itu lebih sulit biasanya, Mbak. Oke, karena memang sudah dari lahir ya, dokter ya, jadi Ya, betul. sulit. Oke. Nah, dokter, ada juga nih yang mengatakan beberapa artikel ada kepercayaan dokter ya, pijat itu bisa mengobati kelainan bentuk tulang belakang, dokter. Gimana menurut dokter? Kalau pijat mengobati kelainan bentuk belakang sih saya kurang setuju, Mbak ya. Jadi memang biasanya pijat itu ada manfaatnya, tujuannya untuk mengurangi spasme otot, tadi otot yang tegang. Karena tulang belakang yang berbeda bentuknya, ototnya pasti akan tegang. Nah, itu ada manfaat untuk dipijat. Tapi kalau misalnya untuk membalikkan bentuknya itu sepertinya tidak bisa. Bahkan justru harus hati-hati kalau misalnya ada kelainan bentuk tulang belakang untuk harus dipijat, apalagi tidak dengan orang yang kompeten ya. Karena kalau kompeten itu misalnya kayak chiropractor yang ahli, memang sudah mempelajari ilmunya, kan ada chiropractic, mungkin itu masih ada manfaatnya. Tapi kalau dengan pijat yang tanpa ada kompetensinya atau kemampuannya itu justru bisa berbahaya. Karena dengan ada kelainan tulang belakang tentu sangat riskan sekali, sangat berisiko sekali terjadinya penjepitan saraf. Jadi kalau misalnya diurut dengan cara yang salah, nah itu bisa bahaya jadinya. Oke, baik. Nah, soal tulang nih dokter ya, katanya kan harus minum susu ya dokter ya, ada kaitannya dengan kesehatan tulang. Seberapa penting dokter sebenarnya minum susu atau minum kalsium ini untuk tulang, dok? Ya, sangat penting sekali, Mbak. Jadi memang komposisi utama dari tulang dan juga gigi kita itu memang kalsium. Jadi itu sangat penting sekali sangat untuk pertumbuhan dan juga menjaga kekuatan tulang kita. Dan kalsium ini, ada susu ini itu harus dikonsumsi sejak sedini mungkin. Jadi dari bayi, remaja, sampai dewasa, bahkan sampai lansia pun kita harus tetap butuh kalsium ini. Cuman yang berbeda adalah pada saat kita bayi, masih anak-anak, kita membutuhkan susu atau membutuhkan kalsium ini dengan tujuan adalah membentuk tulang kita kuat. Ya, kalau sudah semakin dewasa, seperti usia 30-an, nah tulang itu sudah stop bertumbuh. Jadi tujuan susu dan kalsium adalah kita untuk mempertahankan tulang yang kuat yang kita tabung dari waktu bayi. Nah, kita pertahankan. Nah, kalau sudah lansia pun juga sama, karena kalau sudah lansia, maka absorpsi dan juga kemampuan untuk menyerap kalsium itu akan semakin berkurang karena bertambah usia. Jadi kita tetap akan butuh kalsium, tapi memang nanti kandungan kalsium yang diserap oleh tubuh itu akan lebih sedikit dibandingkan pada saat kita usia anak-anak, remaja maupun pada dewasa muda. Tapi seumur hidup kita harus tetap butuh susu dan kalsium jadinya. Oke, berarti sampai udah lansia pun ya dokter ya harus minum untuk kalsium ini. Mungkin itu ada beberapa susu-susu sekarang yang memang diususkan untuk lansia ya dok ya. Berarti memang Ya, masih ya berfungsi betul. ya dok? Masih berfungsi, cuma memang efektivitasnya tidak sebaik pada saat kita anak-anak maupun remaja maupun dewasa muda. Tapi tetap akan ada manfaatnya kok, Mbak. Oke. Nah, kemudian dokter, apakah ada sumber kalsium lain dokter selain susu, dokter?
Kalau kalsium itu paling baik memang di susu. Selain itu juga bisa juga kita memakan produk-produk olahan susu, maaf. Jadi seperti misalnya yogurt, lalu keju, lalu mentega. Nah, itu juga ada tinggi kalsium. Selain itu makanan-makanan sehari-hari kita yang tinggi protein seperti misalnya daging, ikan, ayam pun juga sudah pasti akan ada kandungan kalsiumnya. Oke. Bagaimana dengan vitamin D, dokter? Kalau vitamin D ini juga penting, Mbak, karena vitamin D ini juga sangat berperan pada penyerapan kalsium. Jadi kalsium ini tidak bisa dia bekerja sendiri di dalam tubuh kita, tidak bisa diserap sendiri masuk ke dalam tulang, tapi dia butuh vitamin D. Nah, vitamin D ini nanti bekerjanya di dalam usus, karena kan kita makan ya, jadi makanan masuk lewat mulut, nanti diproses di usus. Nah, proses penyerapan kalsium ini memerlukan namanya vitamin D. Jadi memang kalau misalnya kalsiumnya tinggi tapi vitamin D-nya rendah, maka penyerapan kalsium di dalam usus kita yang nanti akan masuk dalam tulang pun tentu tidak efektif. Jadi harus seimbang, kalsiumnya harus baik, vitamin D-nya juga harus baik jadinya. Oke. Kemudian dokter, soal posisi tidur, dokter. Orang kan macam-macam ya dokter, posisi tidurnya ada yang ke samping, ada yang sambil memeluk guling, akhirnya melengkung gitu dokter. Apakah itu bisa menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang, dokter? Bisa juga, Mbak. Jadi memang posisi tidur yang paling dianjurkan itu hanya ada dua. Jadi pertama adalah tidur telentang, lalu kita mengganjal dengan bantal itu pas di bawah lutut kita. Jadi di lengkungan kaki di lutut kita itu diganjal dengan bantal guling, tidur telentang. Dan yang kedua adalah memang tidur miring ke salah satu sisi, boleh ke kiri atau ke kanan. Nah, itu dengan seperti memeluk guling, tapi hanya taruh di kaki saja gulingnya. Jadi kita hanya mengapit gulingnya itu di kaki, bukan badan kita yang makin menunduk atau leher kita menunduk. Nah, itu malah nggak baik. Oke, baik. Jadi memang ada posisi-posisi tidur yang baik ya dokter ya, yang mungkin Ya, kalau nggak dilakukan bisa menyebabkan kelainan tulang belakang. Oke, baik. Kemudian dokter mengatasinya, dokter. Bagaimana mengatasi? Maksud saya dokter, kemudian bagaimana untuk mencegah, dokter, bagaimana seseorang itu jangan sampai terkena kelainan tulang belakang ini, dokter? Ya, baik. Jadi yang untuk pencegahannya yang pertama itu tadi kita harus lebih aware akan postur tubuh kita. Postur tubuh kita tidak hanya pada saat kita duduk, saat tidak berdiri, tapi tadi mulai dari tidur pun kita harus perhatikan postur tubuhnya. Saat kita duduk, terutama saat kita bekerja, yang sering kerja di kantor, depan komputer lama, nah itu harus perhatikan tuh postur tubuhnya. Lalu juga saat kita mengangkat beban berat, kan sering banget tuh kita misalnya ngangkat beban berat tuh tanpa kita sadari kita membungkuk aja. Kita bungkuk langsung angkat biar cepat. Tapi sebenarnya yang baik adalah kita harus menjongkok. Kita jongkok supaya tulang belakang kita tetap lurus, baru kita angkat beban beratnya itu. Dan juga selain memperhatikan postur tubuhnya, nah yang para perokok, nah ini harus hati-hati karena merokok juga bisa meningkatkan risiko terjadinya kelainan bentuk tulang belakang. Kenapa? Karena kalau pada ngerokok ini masalahnya lebih ke bantalan tulang belakangnya. Nah, di setiap tulang belakang kita itu kan ada bantalan tulang belakangnya. Nah, kalau pada perokok itu sangat risiko sekali bantalan tulang belakangnya itu kekurangan nutrisi karena ada rokoknya ini. Jadi nutrisi itu tidak sampai ke bantalan tulangnya. Sehingga lama-kelamaan bantalan tulangnya itu bisa menjadi gepeng, memipih, menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang. Dan yang ketiga itu adalah obesitas. Nah, jika berat badannya berlebih, nah ini harus dijaga. Kita harus turunkan semaksimal mungkin, mendekati ke berat badan ideal, agar tulang belakang kita itu tidak menopang beban yang berlebih. Karena kalau dia terus-menerus obesitas, maka beban yang diterima oleh tulang belakang akan semakin berat, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kelainan bentuk tulang belakang. Oke, baik. Jadi itu tadi ya dokter ya, berbagai macam cara untuk mengatasi kelainan tulang belakang. Berarti memang mencegah, dokter, maksud saya tulang belakang. Berarti dokter untuk yang memiliki kelainan tulang belakang itu bisa berkemungkinan sembuh ya dokter ya? Bisa mungkin sembuh kok. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih Dokter Christian hari ini sudah menemani saya di Eljon Medical Forum dan ternyata waktunya sudah cukup hari ini. Terima kasih banyak Dokter Christian. Sama-sama Mbak, terima kasih. Baik. Nah, itu dia sahabat Eljon, tadi saya dan juga Dokter Christian membahas soal kelainan bentuk tulang belakangnya. Ada 3, dan tadi kita juga sudah melihat gambarnya, gejalanya, penyebabnya, dan juga cara mencegahnya tadi ya. Jadi, perhatikan juga poin-poinnya tadi pada posisi duduk, posisi tidur, dan lain-lain yang itu bisa menjadi penyebab juga kita bisa terkena kelainan bentuk tulang belakang. Dan juga jangan sampai terlambat mengatasinya,
kira-kira kapan harus ke dokter tadi juga kita sudah membahas ya, jangan sampai terlambat akhirnya sulit diobati. Jadi kalau misalnya bisa dideteksi sejak dini, boleh sejak dini gitu. Nah, yang kemudian jangan lupa juga hidup sehat ya, sahabat Eldion semua. Jaga pola makannya tadi yang berkaitan dengan kalsium dan vitamin D dan juga olahraga. Nah, berkaitan dengan olahraga, dokter, tapi boleh dokter, orang yang ada kelainan bentuk tulang belakang itu olahraga? Tergantung olahraganya, Mbak. Mungkin olahraga yang high impact, misalnya mau main bola, main basket, itu harus dihindari ya, karena banyak resiko benturannya, resiko jatuhnya itu harus dihindari. Jadi memang olahraganya itu harus yang low impact, tadi seperti berenang, jogging, bersepeda pun sebenarnya boleh, tapi dengan postur tubuh yang harus diperhatikan ya, kan ada postur tubuh bersepeda yang baik, karena kalau salah pun justru malah memperberat nanti kelainan bentuknya nanti. Baik, jadi boleh olahraga, tapi yang tadi disebutkan oleh Dokter Christian, dan juga berenang tadi Dokter Christian juga sudah katakan bisa membantu kelainan bentuk tulang belakang. Baiklah, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dokter Christian Permana, spesialis bedah saraf, pamit undur diri. Sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!